Pasangan modern kayak kita-kita ini ya, nuntut pasangan kita itu nggak cuma jadi pencari nafkah atau sahabat. Kita juga nuntut ya pasangan kita buat jadi personal coach kita, jadi guru spiritual kita, jadi partner yang bisa bantu kita nemuin jati diri, dan juga bantu kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kenapa pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga itu tuh jadi alasan nomor satu dalam konteks penyebab perceraian di Indonesia? Nah, jawabannya sebenarnya kita bisa bahas dari aspek psikologi. Ada satu teori namanya suffocation model yang dikenalin sama psikolog ini ya, yang lo bisa lihat di layar. Teori ini tuh ngejelasin kalau alasan perceraian meroket itu bukan karena kita jadi generasi yang lebih buruk gitu ya dalam pernikahan. Sebenarnya bukan masalah buruknya itu. Masalahnya adalah ekspektasi kita terhadap pernikahan itu jadi terlalu tinggi dari sebelumnya. Psikolog tadi tuh ngebagi sejarah pernikahan itu jadi 3 era. Era pertama, nikah buat survive, yaitu sampai sekitar tahun 1850-an. Di era ini, tujuan menikah itu simple sebenarnya, buat survive. Orang dulu nikah itu buat cari makan, tempat tinggal, dan juga keamanan. Era kedua, nikah buat cinta. Nah, ini sekitar tahun 1850 sampai 1965 ya. Nah, di sini tujuan nikah itu udah mulai bergeser. Orang nikah buat cari cinta, romansa, dan juga persahabatan. Mereka nikah buat cari pasangan jiwa dan juga membangun keluarga yang penuh kasih sayang. Nah, era ketiga, nikah buat aktualisasi, yaitu tahun 1965 sampai sekarang. Nah, ini adalah era kita. Di era kita ini, kita masih pengen cinta dan persahabatan yang ada di era kedua. Nah, tapi ada tuntutan yang baru. Kita juga menuntut agar pernikahan itu jadi sarana aktualisasi diri di kita sendiri. Bisa kebayang ya, betapa beratnya calon istri dan calon suami di abad ini gitu. Kita numpuk begitu banyak ekspektasi psikologis yang berat ke bahu satu orang aja, yaitu pasangan kita. Ketika pasangan kita gagal, dan sudah pasti gagal gitu ya buat menuhin semua kebutuhan kita tadi, akan penemuan jati diri dan juga personal growth, kita langsung ngelihat itu sebagai kegagalan pernikahan. Dan gak sedikit orang yang akhirnya mutusin buat cerai karena alasan ini. Pernikahan di zaman sekarang itu konsepnya all in or nothing, alias harus menuhin semua ekspektasi itu atau enggak sama sekali.